Halo semuanya, kembali lagi sama saya ya. Seperti biasa kita akan lanjut ke praktikum hardware software 1. Kali ini kita akan mempelajari konsep input pada Arduino, lanjutan praktek Arduino yang kemarin. Kalau kemarin kita baru belajar outputnya, sekarang kita belajar inputnya ya. Bagaimana kita merangkai rangkaiannya untuk input ini sederhana saja. Input kali ini yang akan kita pelajari yang masih gampang dulu, input data digital ya. Input digital berarti nanti hanya ada angka 1 dan angka 0. Nah, untuk rangkaiannya silahkan dirangkai dulu pakai yang kemarin saja ya. Boleh pakai Tinkercad atau kalau sudah punya alat silahkan langsung dirangkai langsung. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ini kita menggunakan yang kemarin yang sudah dipraktekkan sebelumnya pakai 3 LED. Di pin saya geser ke 2, 3, 4. Kemudian hanya ditambahkan satu button saja, satu button ya, terhubung ke ground buttonnya. Nanti kita set pin 5 ini menjadi high, karena kalau kalian ingat lagi di komunikasi data, nanti kalau inputan itu high itu adalah pull up atau terangkat. Sedangkan kalau nanti kita ditekan ini, buttonnya kita tekan, maka akan menjadi ground, akan menjadi 0 pin 5, dan itu menjadi status triggered atau tertekan. Nah, silakan dirangkai, ditambahkan saja satu button. Ambil saja rangkaian yang kemarin, tambahkan satu button. Ini untuk simulasi inputan digital ya. Diingat lagi ini untuk input digital, bedanya dengan analog. Silakan dibaca-baca lagi di perkuliahan komunikasi data. Nah, itu untuk rangkaian input digital. Silakan dirangkai dulu. Lanjut kita ke codingannya ya. Nah, secara fisik seperti ini ya. Kemudian kita ke codingnya. Pengaturan yang pertama adalah kita mengatur inisialisasinya dulu seperti biasa ya. Jadi set input dan outputnya. Karena kita tadi lampunya untuk output, maka kita set pin modenya inisialisasi ya. Kalau di CVAVR DDR, kalau di sini bisa langsung pakai DDR, sebenarnya bisa. Mungkin pertemuan selanjutnya kita pakai setting DDR langsung port A, port B dan lain-lain. Kita sekarang yang gampang dulu konfigurasi per pin. Nah, yang pertama kita set dulu yang terhubung di lampu sebagai pin output ya, dengan perintah pin mode. Lampunya yaitu di 2, 3, 4 ya. Lampunya sudah, sekarang buttonnya sebagai input digital di sini ya. Buttonnya ada di pin 5, kita set sebagai input seperti ini. Kalau kalian bingung menentukan angka 2, 3, 4, kita set dulu aja daripada nanti manggil lagi si pin 2, pin 3, pin 4. Kalian bisa juga buatkan variabel untuk pin-pin itu. Misalkan kalian bikin variabel integer ya, lampu merah atau LED merah itu di pin 2, LED kuning pin 3, LED hijau pin 4, kemudian button atau tombol di pin 5 kita bisa deklarasikan dengan variabel terpisah. Misalkan seperti ini. Jadi merah MRH gitu aja ya. Merah pakai 2 dan seterusnya ya. Sama halnya dengan inputan, kita juga bisa integer, misalkan button atau tombol ya, button gitu aja. Nah, seperti ini. Nanti tinggal dipanggil di sini pin mode, misalkan untuk merah itu sebagai output, kuning juga output, hijau juga. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu karena ini ada button, kita paling perintah sederhana percabangan ya. Kita pakai percabangan if. Dengan perintah jika button ditekan, maka akan terjadi aksi. Jika tidak ditekan, akan terjadi aksi. Paling gampang kita perintahkan jika button ditekan, maka lampu merah menyala. Jika tidak, maka lampu merah mati. Ya, kita coding sederhana aja dulu seperti itu ya. Jadi langkah yang pertama kita harus membaca dulu status dari buttonnya, apakah dia ditekan atau tidak ditekan. Statusnya bagaimana? Yaitu dengan perintah digital read.
Nah, ini akan membaca status digital read. Ini nanti nilainya antara 1 atau 0 karena data yang dibaca adalah data digital ya. Perbedaan apa itu data digital dan analog harusnya sudah dipelajari di komunikasi data. Di Arduino juga support data analog, yaitu di pin bawah 0, 1 sampai 5 atau di pin dengan logo PWM ya, dengan logo PWM yang logonya mirip negasi. Nah, itu support untuk analog. Jadi PWM itu nanti adalah digital to analog, seolah-olah data digital dibuat menjadi analog. Tapi kalau analog yang bawah murni analog to digital ADC. Nah, kemudian ngapain ini kita digital read? Ya, kita bikin dulu statusnya. Misalkan di sini kita bikin integer gitu ya. Status sama dengan digital read. Jadi nanti status button kita baca dari digital itu. Status ini sudah dipakai karena warnanya oranye. Kita ganti ya, status button gitu. Status button kita nanti digital read pin button. Pin button adalah di sini pin 5 ya. Jadi ini status digital read pin button. Kita set dulu pin buttonnya di sini, tadi kan masih baru di set input, kita set untuk pull up. Pull up itu nilainya 1, yaitu dengan digital write. Nanti di sini akan men-set pin 5 ini atau button menjadi high untuk pull up. Ketika status nanti ditekan akan seperti rangkaiannya tadi, rangkaiannya yaitu terhubung ke ground ya. Rangkaian tadi terhubung ke ground buttonnya. Jadi ketika nanti ditekan maka akan terjadi aksi. Maka kita bikin percabangan. Nah, ini kan status button. Jika status button nilainya sama dengan 0, itu berarti ditekan, maka terjadi sebuah aksi. Misalkan di sini kita akan menyalakan lampu merah ya, ditulis saja. Jika tidak, else, maka lampu merah mati. Nah, seperti ini ya. Kita coba verify dulu. Kalau mau rapi di Ctrl T ya. Nah, rapi ya. Kita coba verify apakah ada yang error. Sepertinya tidak ada yang error. Kita coba upload. Done uploading. Nah, kita cek ya di sini. Kalau button ditekan harusnya merahnya nyala. Nah, seperti itu ya. Nah, nyala. Jika button ditekan, nah, merah nyala. Jika button ditekan, nyala, dilepas, mati. Nah, perintahnya nggak cuman ini saja, kita juga bisa perintah yang lain. Misalkan jika button ditekan, nah, maka mungkin akan bikin yang kemarin kita bikin apa? Strobo itu ya. Kita bikin strobo, boleh. Jadi ketika button ditekan, saya copy aja dari kode kemarin ya. Ketika button ditekan, maka akan terjadi strobo seperti ini misalkan. Nah, ini saya copy dari yang kemarin. Delaynya saya tambahin, kalau segini kayaknya terlalu singkat. Jika tidak, maka semua lampu mati misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Jika ini ditekan, maka terjadi, nah seperti ini strobo sederhana sih. Ya, kita coba upload. Ternyata ada error. Oh, ini lampunya. Variabelnya ya, ada L. Harusnya tidak ada L. Kita upload. Nah, ini sudah done. Ketika kita pencet di sini, terjadi perintah strobo sederhana seperti itu ya. Kita pencet lagi. Nah, sangat simpel sekali ya. Nah, jadi itu konsep inputan digital ya. Jadi status hanya 0 dan 1 statusnya ya. Jadi ini ketika pencet 0 dan 1. Ada lagi inputan berupa data analog. Kita akan coba pakai potensiometer saja. Data analog itu data dari mana? Biasanya data dari sensor. Semua sensor konsepnya datanya adalah analog, hampir semuanya. Saya rasa semuanya sih ya, konsepnya data analog. Bedanya dengan digital apa? Silahkan pelajari lagi di komunikasi data. Pastinya sudah disampaikan di mata kuliah komunikasi data, beda analog dan
digital. Atau mungkin di video selanjutnya aja, nanti terlalu panjang ya di video ini untuk data inputan data analog. Oke, saya rasa untuk data digital, inputan digital sederhana sekali. Kalian bisa kembangkan lagi button ini pakai rumus-rumus yang lain, silahkan dikembangkan lagi ya. Pelajari lagi bahasa C, karena modal dari anak informatika itu adalah coding ya. Oke, selamat belajar semuanya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.